Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini kita dapat masih dalam media Zoom ya, belum dapat secara fisik kita bertemu. Dan untuk pertemuan kali ini sampai ke seterusnya, ini perkuliahan harus direkam karena terkait akreditasi dari prodi. Untuk itu nanti karena Ibu juga tidak memiliki Zoom kalau Zoom berbayar ya namanya, Zoom berbayar, maka Ibu minta tolong pada Faisal ya untuk memberikan link yang biasanya Ibu buat ya, Meet, tapi kali ini Ibu minta tolong banget kepada Faisal untuk membuat. Jadi sebelum nanti mungkin perkuliahan nanti bisa di-share di WA group atau juga mungkin bisa juga di-share di Google Classroom. Untuk itu untuk perkuliahan kali ini ada satu kelompok yang akan presentasi berkenaan tentang pengembangan koleksi. Nah ini PPT-nya udah di-share belum ya? Faisal? Bentar Ibu, saya coba cek dulu. Takutnya sudah dikirimkan Azam. Belum Ibu, maaf Ibu, saya coba kirim. Dan nanti pas presentasi nanti ada tanya jawab ya, satu termin itu 3 orang. Jadi teman-teman nanti menyimak ya apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 ya. Siapa aja sih? Faisal, Bayu, dan Azam. Iya, Bu, bertiga. Bertiga, nih orangnya baru 2. Mana sih si Azam? Ya kalau udah siap mau menghemat waktu biarin nanti dia nyusul kali Azamnya. Ya silakan untuk kelompok Bayu dan Faisal. Monggo. Izin memulai Bu. Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus Ibu. Suara siapa? Oke Bu, izin buka Ibu. Oh iya, silakan. Tadi saya terputus. Oh iya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binastain. Amma uludin wadin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul astawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun innama yatazakkarul ulul albab. Shadaqallahu maulana wal azim. Baik teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan pengembangan bahan koleksi perpustakaan. Sebelumnya dari kelompok kami ini berisikan Bayu Mega Putra, lalu ada saya sendiri Muhammad Faisal, kemudian ada Muhammad Azam Resja Ilham. Baik, pengembangan koleksi. Koleksi merupakan unsur utama bagi perpustakaan dan sebagai faktor penentu keberhasilan perpustakaan. Manajemen pengembangan koleksi adalah proses pengadaan koleksi yang diatur dengan menggunakan perencanaan yang matang untuk mendukung dan mencapai tujuan bersama yang digambarkan dalam visi dan misi perpustakaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koleksi ini. Yang pertama, penentuan dan koordinasi.
kebijakan koleksi. Lalu yang kedua, menilai kebutuhan pemustaka. Lalu yang ketiga, studi pemakaian koleksi. Selanjutnya keempat itu ada evaluasi koleksi. Yang kelima, identifikasi kebutuhan koleksi. Yang keenam, pemeliharaan koleksi. Dan yang terakhir, penyiangan koleksi. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Bayu Megaputra. Dipersilakan. Ya, selanjutnya yaitu ada tujuan pengembangan koleksi. Tujuan pengembangan koleksi adalah untuk menambah koleksi perpustakaan yang baik dan seimbang, sehingga mampu melayani kebutuhan pengguna yang berubah dan tuntutan pengguna masa kini serta masa mendatang. Tujuan dari pengembangan koleksi perpustakaan perlu dirumuskan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pengguna agar perpustakaan dapat secara berencana mengembangkan koleksinya. Next. Selanjutnya yaitu fungsi pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu menjadi dokumen untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua, informasi bagi masyarakat tentang prioritas koleksi. Yang ketiga, mendorong pemikiran tentang prioritas secara organisasi untuk koleksi. Yang keempat, komitmen sasaran organisasi. Lembaga perpustakaan akan selalu berkomitmen untuk mengembangkan koleksi sesuai sasaran kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada standar penentuan materi koleksi. Kegiatan pengembangan koleksi. Dalam buku Pedoman Pembinaan Koleksi Perpustakaan, dalam pengetahuan literatur dinyatakan bahwa adapun cara pemilihan bahan pustaka, yaitu yang pertama, pemilihan dilakukan berdasarkan sarana pengguna perpustakaan. Yang kedua, pemilihan buku dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu pemilihan buku. Dan yang ketiga, pemilihan buku dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi buku secara langsung. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal kembali. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu alat bantu seleksi, yaitu alat yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah bahan pustaka diseleksi. Karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografi saja, tetapi juga mencakup keterangan lain diperlukan untuk mengambil keputusan informasi. Informasi ini bisa diberikan dalam bentuk notasi singkat, bisa berupa tinjauan atau review dengan panjang dan bervariasi. Tahapan seleksi bahan pustaka dilakukan untuk keberhasilan kegiatan pengembangan koleksi. Seleksi bahan pustaka merupakan langkah penting untuk menciptakan mutu koleksi yang memiliki kualitas. Pemilihan bahan pustaka yang tepat untuk penggunaan perpustakaan. Menurut Schreger 1998, halaman 6, dalam melaksanakan seleksi bahan pustaka, hendaknya memperhatikan pedoman dalam penentuan kebijakan pengembangan koleksi. Antara lain yaitu yang pertama relevansi atau kesesuaian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga kemutahiran, dan yang keempat kerjasama. Kebijakan pengembangan koleksi didasari asas berikut. Yang pertama, berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Yang kedua, kelengkapan. Ketiga, kemutahiran. Dan yang keempat, kerjasama. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Bagi penanya yang bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan teman-teman
bisa mengaktifkan fitur mikrofon ataupun teman-teman bisa melalui kolom chat. Ya, pengantar aja. Ini presentasi yang sangat singkat ya. Adalah pengembangan koleksi itu luas dan luas dan sangat padat. Artinya namanya pengembangan koleksi itu berarti bagaimana perpustakaan membuat program atau merancang suatu suatu pengadaan koleksi. Ya, pengadaan misalnya pengadaan koleksi untuk perpustakaan SDN mana atau SMP mana atau SMA mana. Nah, itu pasti berbeda tingkatan SD sampai SMA apalagi perguruan tinggi. Nah, per tahunnya itu pasti ada. Nah, makanya dibuatlah suatu rancangan pengembangan koleksi. Nah, rancangan ini wajib dimiliki setiap perpustakaan untuk pedomannya. Nah, pedoman ini menjadi suatu kebijakan. Nah, kebijakan ini wajib tertulis. Dengan adanya kebijakan pengembangan koleksi, maka perpustakaan tidak mudah untuk memutuskan sendiri, ya, tidak mudah untuk memutuskan sendiri. Oh, untuk tahun 2022 misalnya, beli yang fisik aja deh, nggak usah yang online. Atau enggak karena ini setelah pandemi atau sekarang ini post pandemi, oh perpustakaan beli yang online aja deh, artinya beli e-jurnal aja deh, jangan yang fisik. Enggak juga, nggak bisa seperti itu. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya contoh, untuk sekolah SD misalnya, apakah iya bisa semuanya online? Enggak. Karena kan di SD itu pasti ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, dan seterusnya. Apakah iya kelas 1 itu kita berikan e-book atau e-jurnal? Kan enggak. Pastikan buku-buku yang menarik, misalnya tentang bagaimana cara membaca, misalnya membuat buku-buku dongeng, kan pasti kan ada tulisannya tulisan yang bagus, besar-besar, terus kemudian ada gambar-gambarnya. Nah, itu kan belum tentu juga kan ada ada e-booknya. Nah, pasti kan harus beli fisik. Nah, itulah yang harus dirancang sebenarnya. Jadi tidak hanya, oh udah deh ini ada anggaran misalnya 10 juta untuk perpustakaan tahun 2022. Udah tinggal beli aja, enggak seperti itu. Enggak. Karena jangan-jangan yang dibeli oleh pustakawan atau pengelola perpustakaan salah. Ternyata yang dibeli itu tidak sesuai kebutuhan. Karena dia tidak mengacu kepada pedoman. Lalu mungkin Anda bertanya, kapan sih Bu membuat pedoman itu? Nah, pedoman itu dibuat ya sebelumnya. Artinya sebetulnya misalnya ini kan tahun 2022, nah berarti 5 tahun ke belakang, berarti misalnya tahun 2017. Nah, tiap 5 tahun itu mereka merevisi kembali. Berarti kalau sekarang misalnya 2022 untuk revisi berarti untuk 5 tahun ke depan, misalnya berapa? 2003, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk 2007 ke depan. Nah, misalnya kita mau untuk rancangan merevisi pedoman kebijakan koleksi untuk revisi untuk tahun 2027. Nah, kira-kira apa itu? Nah, karena situasinya berbeda dengan 5 tahun ke belakang, yaitu mungkin lebih banyak fisik, sementara sekarang kita sudah terbiasa dengan online, maka kan diupayakan bagaimana itu merancang koleksi-koleksi bersifat online, walaupun itu di tingkat SD. Nah, mungkin Anda bertanya lagi, apakah dalam pengembangan koleksi itu hanya buku aja? Enggak. Namanya koleksi itu kalau misalnya Anda baca lagi ya, baca di berbagai buku atau mungkin di undang-undang aja misalnya, koleksi perpustakaan adalah apa? Adalah yang bersifat informasi, berbagai media, berbagai format, artinya bisa formatnya online, bisa juga formatnya fisik.
Atau mungkin media lainnya, bisa nggak Bu? Bisa, misalnya apa? Misalnya apa sih namanya, bola dunia itu loh. Itu koleksi perpustakaan sebenarnya, bisa ditaruh di perpustakaan. Atau misalnya kalau nggak, bisa nggak Bu misalnya beli apa sih namanya itu, ada namanya kartu bermain itu, kartu bermain yang untuk anak SD lah gitu ya, kartu bermain, tetapi bermainnya itu bagaimana dia bisa membaca gitu kan. Anak-anak SD kelas 1 itu kan orientasinya bagaimana dia bisa membaca kan gitu. Nah, kalau zaman dulu kan ini Bu, ini Ibu, ini Bu, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Kan sekarang udah nggak begitu lagi. Mungkin dengan cara lain, mungkin dengan media lain. Nah, itu harus disediakan oleh perpustakaan. Nah, dengan pengadaan kini, apakah perpustakaan sendiri yang mengadakan? Tidak, dia harus kerjasama. Harus kerjasama dengan guru. Karena guru yang punya ilmunya. Gitu ya. Misalnya Anda nanti kan berarti kan jadi guru ya. Jadi guru ya. Jadi guru, kemudian Anda harus kerjasama tuh dengan perpustakaan. Karena kenapa? Ya perpustakaan adalah sebagai pusat informasi, sebagai pusat belajar dan seterusnya. Nah, sekarang Anda sudah belajar perpustakaan, berarti Anda paham sekali bahwa fungsi perpustakaan itu adalah harus kolaborasi dengan guru. Tanpa ada kolaborasi antara perpustakaan dan guru, itu tidak ada gunanya juga perpustakaannya. Tidak hanya di tingkat sekolah, tetapi juga tingkat di perguruan tinggi atau tingkat di lembaga pemerintahan bahkan. Berarti kalau misalnya lembaga pemerintahan, berarti kebijakan koleksinya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Contohnya apa Bu? Misalnya apa ya? Misalnya perpustakaan Kementerian Keuangan. Itu berarti kan perpustakaannya berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang bagaimana mungkin ya, bagaimana mencetak uang dan sebagainya. Di situ mungkin ada tempatnya. Karena saya juga belum pernah ya Ibu ke sana, cuman ada teman bilang bahwa kalau untuk mengetahui perkembangan uang dari zaman pertama kali timbulnya uang sampai sekarang itu ada di perpustakaan keuangan. Katanya bagus. Saya belum ke sana juga sih, katanya sih seperti itu. Nah mungkin itu ya, jadi kalau berbicara tentang pengembangan koleksi itu sebetulnya luas ya, tidak hanya sekedar ini loh pengembangan koleksi, mengadakan dan sebagainya, tidak. Ada misalnya misalnya pengembangan koleksi bagaimana weeding, apakah semua koleksi yang di perpustakaan misalnya dari dulu sampai sekarang, misalnya perpustakaan itu berdiri dari tahun, sekarang kan 2000 ya, misalnya berdiri dari tahun 1960 misalnya. 1960 berarti kan setara perguruan tinggi UI ya mungkin ya. Mungkin ya, kalau WIN di sini kan 162. Nah, berarti kan perpustakaan udah tua tuh ya. Soalnya kan perpustakaan berdiri itu sejak berdirinya universitas. Gitu kan. Berarti kan udah tua. Nah, koleksinya seperti apa? Apakah tetap disimpan? Sementara untuk sebuah perpustakaan itu koleksi kalau misalnya menetap, maka tidak akan dilihat. Tidak terlihat perkembangan keilmuannya. Berarti kan koleksi-koleksi yang lalu tuh diapain? Apakah dibuang, dikiloin? Enggak. Berarti kan ada proses weeding. Weeding ini kan banyak prosesnya. Misalnya prosesnya itu dinilai kembali. Oleh siapa? Oleh mahasiswa. Oleh dosen. Ya, nah itu. Jadi ada proses-proses seperti itu. Nah, itu termasuk dalam pengembangan koleksi. Jadi luas ya, Dek. Jadi tidak hanya sekedar ini loh koleksi perpustakaan. Ini loh cara pengadaannya. Pengadaannya apa? Membeli. Kemudian apalagi apa sih kalau membeli, kemudian tukar antar perpustakaan. Terus kemudian satu lagi hadiah atau wakaf. Misalnya contoh wakaf apa Bu? Misalnya Anda mau lulus nih, nah wakafin aja buku Anda. Lebih baik malah yang baru, 1 biji aja. Tapi yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya misalnya kalau misalnya Anda membelikan buku tentang biologi kan kurang pas. Lebih disesuaikan misalnya ke pendidikan. Nanti akan dimanfaatkan oleh adik-adik kelas Anda. Dan juga Anda berarti kan Anda juga memberikan apa ya, sedekah ya berarti gitu. Nah mungkin itu ya. Jadi dibuka ya termin pertama 3 pertanyaan. Jadi intinya materi tentang pengembangan koleksi itu sangat luas sekali. Sebenarnya ya sangat luas sekali. Kalau misalnya dalam keilmuan
keilmuan ilmu perpustakaan, maksudnya prodi ilmu perpustakaan, pengembangan koleksi itu satu semester tersendiri. Ya, silakan yang ingin bertanya. Mumpung ada ahlinya nih, ada Bayu dan ada Faisal. Ya, tiga orang penanya, nanti Ibu kasih bonusnya permen. Permennya permen digital. Ya, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait koleksi ini, teman-teman? Dipersilakan jika teman-teman ingin bertanya. Saya izin bertanya. Menurut kalian, bagaimana kerjasama dalam pengembangan koleksi ini dapat dilakukan? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Nadila. Mungkin dari teman-teman yang lain dipersilakan untuk bertanya. Saya izin bertanya. Baik, dipersilakan. Iya. Siapa aja sih tim seleksi bahan pustaka yang melakukan seleksi koleksi di perpustakaan sekolah? Baik, terima kasih. Sambil menunggu jawaban, Ibu absen ya. Iya, Ibu. Serin? Nggak ada. Kania? Hadir, Ibu. Ibu Serin hadir, Ibu. Oke. Kania? Nggak ada. Anissa? Hadir, Ibu. Salvira? Nggak ada. Maura? Nggak ada. Purna Yudanto? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Fadia? Hadir, Ibu. Muhammad Faisal? Ada. Inggit?
Nggak ada. Muhammad Azam, Hadir, Bu. Baby. Di mana kamu, Zam? Lagi di luar, Bu. Dah. Baby. Hadir. Ada. Putri. Putri Andriani ya, Bu? Hadir, Ibu. Oke, Musfiko. Hadir, Bu. Sheila. Hadir, Ibu. Nabila. Hadir, Ibu. Anissa Farasita Devi. Hadir, Bu. Bayu. Ada Hadir, Hovifa. Hadir, Ibu. Nadila. Hadir, Bu. Oke, yang tidak hadir 5 orang ya, banyak juga ya. Inggit, Kania Pernada, Salvira, Maura, Purna Yudanto. Benar ya? Sam? Iya, Bu. Benar ya? Oke, Ibu close ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Pemateri, saya izin bertanya. Ya, dipersilakan. Di perpustakaan itu kan pasti ada bahan koleksi yang udah lama dan usang. Nah, apa yang dilakukan pemustaka jika bahan koleksi di perpustakaan sudah lama dan sudah tidak layak untuk dibaca? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Teman-teman, baik. Kami minta waktunya sebentar untuk menjawab dari 3 pertanyaan yang dari teman-teman bertanya tadi.
mau izin jawab pertanyaan. Tadi ada pertanyaan siapa saja yang melakukan seleksi koleksi di perpustakaan sekolah. Di perpustakaan sekolah kan sudah ada ditentukan kepala pustakawan. Dia tuh membuat program-program kerja serta menerima anggaran langsungan dari kepala sekolah atau tata usaha yang sudah nganggarin buat beli koleksi perpustakaan itu. Nah, jadi siapa yang menyeleksi? Jadi dia sendiri yang menyeleksi perpustakaan itu, yaitu pustakawan itu yang menjaga perpustakaan itu. Terima kasih. Terima kasih, Jam. Sama-sama. Ada lagi yang belum terjawab, Faisal? Ada Ibu, ini sedang ingin dijawab. Oke, mungkin izin menjawab pertanyaan yang bahan koleksi yang telah usang akan diapakan ya. Gimana kenapa juga bahan koleksi tersebut tuh harus ibaratnya harus digantikan ya dengan koleksi lain yang dimana kan juga kebanyakan perpustakaan pun juga menghadapi kekurangan ruangan. Maka dari itu dari buku-buku atau koleksi yang sekiranya sudah tidak layak atau sudah rentan dalam terjadinya kerusakan gitu ya, karena mungkin sudah lamanya sehingga kertas-kertasnya sudah tidak efektif lagi gitu ya. Lalu juga dari kenapa juga dilakukan hal tersebut, karena banyak dari perpustakaan-perpustakaan tuh hampir di setiap raka pun mengalami penuh ya terkait koleksi tersebut. Nah, di mana untuk buku-buku yang kotor maupun usang, rusak serta ya berbau ya yang tidak sedap itu nantinya akan dilakukan seperti pengelolaan lagi itu, seperti kayak dapat dipergunakan lagi kertas-kertasnya gitu. Ini mana nantinya dapat menjadi kertas yang baru gitu. Nah, lalu kayak seperti koleksi-koleksi yang sekiranya berisi materi klise atau karena itu menjadi koleksi tersebut menjadi kadaluarsa, nantinya itu akan dialihkan ke tempat yang lain gitu.
Baiklah, selanjutnya izin menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengembangan koleksi ini dapat dikerjakan secara bersama. Nah, untuk pengembangan atau kerjasama pengembangan koleksi ini sifatnya yaitu sharing koleksi dan juga pelayanan yang ada di perpustakaan. Jadi dalam kerjasama ini antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lain tuh bisa saling sharing tentang koleksi yang dimiliki dan juga bisa saling bertukar koleksi lah istilahnya. Selanjutnya dalam bentuk kerjasama itu ada 4 jenis tipe kerjasama, yaitu kerjasama pengadaan. Yaitu pengadaan koleksi akan lebih mudah dilakukan jika telah ada kerjasama baik antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lain, ataupun antara perpustakaan dengan vendor atau penerbit dan penyedia koleksi lainnya. Nah, yang kedua ada kerjasama seleksi. Kerjasama seleksi yaitu bahan seleksi pustaka ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi pengadaan pustaka yang sama di antara perpustakaan yang telah bekerja sama. Yang ketiga, kerjasama evaluasi dan penyiangan. Di antara perpustakaan yang bekerja sama bisa dilakukan satu evaluasi saja untuk digunakan secara bersama. Hasil evaluasi tersebut bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Sedangkan penyiangan yang dilakukan oleh suatu perpustakaan hasilnya dapat didistribusikan kepada perpustakaan lain yang membutuhkan atau saling sharing lah istilahnya. Dan yang terakhir kerjasama analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pemustaka juga dapat dilakukan satu analisis untuk beberapa perpustakaan yang bekerja sama. Sudah untuk semua pertanyaan sudah terjawab, Ibu. Ya, terima kasih. Sudah terjawab belum? Itu apa? Yang bertanya? Puas belum? Ya, sudah cukup paham, Bu. Sudah, Ibu. Wah. Berarti kelompok 2 ditutup? Mungkin. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam kelas ini, yang telah mendengarkan juga, kita memperhatikan dari presentasi kelompok 2. Sekiranya ada salah kata maupun tidak keaktifan kelompok kami, mohon dimaafkan, serta lambatnya dalam menjawab, mohon dimaafkan. Terima kasih pada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 dan terima kasih kepada yang bertanya juga. Luar biasa ya. Ibu menambahkan bahwa kalau untuk seleksi, menyeleksi atau seleksi atau menilai koleksi yang ada di perpustakaan sekolah, maka penyeleksinya bukan hanya pengelola perpustakaan saja, tetapi siapa? Guru. Guru dan kepala sekolah. Guru, pengelola perpustakaan, gongnya adalah kepala sekolah. Jadi nggak bisa semena-mena pengelola perpustakaannya itu menentukan sendiri, nggak bisa. Karena yang mempunyai keilmuan adalah tetap guru, ya, tetap guru. Jadi tidak bisa hanya dia sendiri. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi, dari pustakawannya, Bu. terus tenaga pengajar dan peneliti. Yang ketiga mahasiswa. Yang keempat unit-unit lain bila diperlukan. Iya, mahasiswa, terus kemudian dosen, kemudian ke pengelola perpustakaan. Kalau misalnya di fakultas, gongnya adalah dekan. Tapi kalau misalnya misalnya di sebuah universitas ada perpustakaan pusat, maka
gongnya ada di kepala perpusnya. Tapi kalau misalnya perpustakaan fakultas, gongnya ada di dekan. Jadi berarti yang menyeleksi itu adalah dosen, mahasiswa, dan pengelola perpus, kemudian diajukan ke dekan. Itu ya. Jadi tidak sendiri, bukan pengelola perpustakaan itu sendiri. Dan kemudian kalau misalnya koleksi lama yang tidak digunakan lagi, ya, yang tidak digunakan lagi, itu kan diseleksi. Tadi istilah dari apa? Dari Faisal apa tadi ya, Ibu lupa. Tapi kalau dalam istilah perpusnya itu adalah weeding. Jadi ada weeding, dinilai kembali apakah koleksi itu digunakan atau tidak. Nah, kalau tidak, maka dia dikumpulkan dulu di gudang dan kemudian nanti akan diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, kalau tidak, maka dimusnahkan. Artinya dimusnahkan berarti ya mungkin koleksinya itu sudah banyak kutunya, rusak dan sebagainya, berarti kan nggak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi kalau misalnya masih bermanfaat, maka bisa disumbangkan kepada orang lain. Tetapi menyumbangkan koleksi ini juga tidak mudah. Tidak mudah. Harus ada berita acaranya dan sebagainya. Karena terkait kalau dana itu apalagi dari dana pemerintah. Nggak mudah. Harus ada berita acaranya dan sebagainya. Namanya ada mungkin sama dengan pemusnahan barang kali ya. Seperti itu. Jadi berkenaan koleksi ini aset ya, aset perpustakaan tidak mudah untuk memilih dan tidak mudah juga untuk weeding bahasa Indonesia apa ya? Memisahkan ketika misalnya tidak dimanfaatkan. Nah, weeding ini sendiri ada dua macam. Kalau misalnya dia koleksinya itu masih bagus, maka bisa disumbangkan. Hasil weeding bisa disumbangkan. Tapi kalau misalnya hasil weeding itu buku itu rusak, ya berarti harus dimusnahkan. Apalagi tadi ya. Nah, Bu, gimana kalau misalnya ada koleksi perpustakaan yang kurang koleksinya? Nah, itu bisa kerjasama antar perpustakaan yang lain. Nah, kerjasama ini harus sejenis. Nggak bisa misalnya perpustakaan SD kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi. Bisa, tapi dalam hal pelatihan. Tapi kalau dalam hal koleksi tidak bisa, pasti kan berbeda. Kalau dari sisi misalnya pelatihan atau pengembangan SDM bisa kerjasama. Bahkan di sekarang ini lagi booming ya masalah MOU antar perpustakaan, antar perguruan tinggi lagi booming. Nah, Ibu belum tahu tuh apakah di perpustakaan SD juga mengadakan MOU antar perpustakaan sekolah. Nah, itu Ibu belum pernah dengar ya. Tapi kalau untuk perguruan tinggi memang harus ada ya MOU. Nah, MOU ini isinya adalah bisa saling tukar informasi terkait koleksi. Atau mungkin bisa saling MOU saling untuk mengembangkan SDM perpustakaan itu sendiri. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau gitu Bu, sebenarnya ada nggak peran dari guru terhadap pengembangan perpustakaan? Coba ada yang bisa jawab. Anda ini calon guru kan? Nah, kira-kira ada nggak sih kontribusi Anda terhadap perpustakaan nantinya? Soal UAS itu salah satunya. Menyeleksi bahan pustaka untuk pembacanya. Oke. Jenis-jenis buku apa saja gitu maksudnya. Oke. Ya seperti itu ya. Berarti memang peran guru itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan perpustakaan. Perpustakaan tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya keterlibatan guru, tanpa adanya keterlibatan siswa.
Kan siswa juga bisa mengusulkan. Orang mahasiswa aja bisa, masa siswa nggak bisa ngusulin? Bisa. Bu, saya butuh ini, buku ini misalnya. Bisa, boleh. Apalagi untuk tingkat SMA ya, yang sudah mungkin lebih kritis gitu dibanding SMP. Ya mungkin itu ya terkait pengembangan koleksi. Jadi itu sebenarnya luas banget ya, luas sekali. Bahkan udah banyak ya yang bicara tentang pengembangan koleksi, apalagi yang menulis ya, menulis di berbagai artikel tentang pengembangan koleksi. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah? Ada, tidak, ada, enggak? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Hah? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri. Cuman sebelumnya, ya, Ibu mohon banget pada Pak Isal ya, untuk Jumat depan dan seterusnya, kalau bisa ya, untuk membuat link Zoom. Link Zoom seperti ini dan di-share. Kalau bisa sih biar terarsipkan ya, itu linknya taruh di Google Classroom ya. Ya kalau misalnya nggak bisa, ya nggak apa-apa, di itu aja di WA nanti Ibu yang Google Classroom. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita sehat. Ya sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.